Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah pada kali ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan segala rangkaian aktivitas kehidupan kita. Dan tentunya kita tidak lupa untuk terus menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga dengan rasa kesyukuran itu Allah tetap memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam terus sama juga kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa zurriyati wa qarabati wa ahli baiti ajma'in. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di hari kemudian kelak, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, melalui studio Madrasah Tsanawiyah Muallimin, kami menyampaikan hari ini berkaitan dengan masalah hukum seputar tentang masalah sholat Jumat. Hal ini didasari dari pertanyaan beberapa masyarakat yang sampai ke redaksi atau ke studio kita, hukum-hukum seputar sholat Jumat. Dan ini yang menarik hati kami untuk membahas sekelumit tentang masalah hukum seputar masalah sholat Jumat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan merujuk kepada kitab yang dibaca, yang dipelajari oleh anak-anak kita, anak-anak kami di Madrasah Tsanawiyah Muallimin. Kitab yang kitab fikih ya, Al-Yaqutun Nafis, dan ditopang oleh kitab-kitab yang lain, bahwa disebutkan syarat wajib bagi orang yang dapat melaksanakan sholat Jumat itu ya, syarat wajib Jumat itu pertama adalah al-Islam, orang Islam gitu ya. Yang kedua wal bulugh, yang sudah baligh. Dan yang ketiga wal aqlu, yang berakal. Selanjutnya wal huriyah, yang merdeka. Dan wal zukurah, laki-laki. Wasihah, sehat ya, baik lahir maupun batinnya, sehat secara fisiknya juga. Wal iqamah, dan menetap. Ini syarat wajib Jumat. Nah, saya kira ini tidak ada masalah, dan inilah orang-orang yang sudah melekat pada dirinya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada syarat sahnya sholat Jumat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan mungkin yang menonton ini ada juga anak-anak kami, kita harus perhatikan syarat sah Jumat itu. Agar apa? Pelaksanaan sholat Jumat kita itu memang benar-benar kita laksanakan dengan baik. Hari ini saya melihat terkadang banyak orang yang tidak sempurna dalam melaksanakan sholat Jumatnya. Misal mereka hanya mengikuti sholat Jumat itu masuk ke masjid ketika sholat akan mau berlangsung gitu. Ketika berkhutbah masih ada mungkin yang di luar tegak-tegak, kemudian sambil mengisap rokok misalnya, atau sambil makan minum, atau mungkin ada masjid yang berdekatan dengan warung ya, berdekatan dengan warung. Kemudian dalam berkhutbah itu masih ada orang yang duduk dulu di warung, kemudian begitu qomat baru dia masuk. Apakah ini termasuk orang yang melaksanakan sholat Jumat juga? Nah, ini yang perlu juga kita bahas nanti, mungkin berkaitan dengan masalah syarat-syarat sihatil Jum'ah. Pemirsa dimanapun Anda berada, syarat sah Jumat itu ada 6. Ada 6, sittatun, ada 6. Yang pertama adalah kaunuha kullaha fi waqti zuhr. Sesungguhnya sholat Jumat itu, semua rangkaian sholat Jumat itu harus dilakukan selama waktu zuhur. Jadi dia tidak bisa dilakukan sebelum masuk waktu zuhur, atau mungkin waktu zuhurnya sudah lewat.
Jadi semua rangkaian itu harus dilakukan dalam kurun waktu selama masih waktu zuhur itu. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, wa iqamatuha fi khuttatil baladi. Dan pelaksanaannya itu di suatu pemukiman kota atau desa. Berarti ada penduduknya, ada orangnya, ada jemaahnya. Nah gitu. Nah ini juga yang mungkin jadi permasalahan. Ada orang yang katakanlah mungkin melaksanakan perjalanan, kemudian melaksanakan kegiatan pada hari Jumat, dan di sana belum ada sholat Jumat. Kemudian bisakah itu dilakukan sendiri misalnya, sementara penduduk setempat aja tidak ada di situ, atau di tengah hutan, sudah barang tentu tidak mencukupi dalam masalah syarat sah Jumat tadi, kan begitu. Nah, berarti syarat sah Jumat itu harus dilakukan di satu pemukiman kota atau desa yang sudah barang tentu ada masyarakatnya, ada manusia, ada orang muslimnya, ada orang Islamnya yang ikut melaksanakan sholat Jumat itu. Ini yang kedua, pemirsa. Nah, yang ketiga, wa antusalla rakaatul ula minhuma jama'atan. Wa antusalla rakaatul ula minhuma jama'atan. Rakaat yang pertama, atau wa antusalla, bahwa kita atau engkau sholat itu pada rakaat pertama. Sholat Jumat itu ada 2 rakaat, ya kan? Kalau pelaksanaan sholatnya, sholat rakaat pertama, sholat Jumat itu pada rakaat pertama itu harus dilakukan jamaatan, berjamaah. Nah, di sini mungkin jadi pembahasan pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudara kami. Bagaimana kalau ada orang yang masbuk, mungkin sholat Jumat nih banyak nih kadang kita temukan pada saat orang melaksanakan Jumat di rakaat kedua, dia masuk masjid karena mungkin dia terlambat. Orang rakaat kedua dia masuk pada rakaat pertama gitu. Padahal kalau kita lihat di sini bahwa dia mengikuti sholat Jumat itu pada rakaat pertama sudah berjamaah gitu. Nah, saya kira hal ini mungkin harus menjadi perhatian kita, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa banyak orang yang melaksanakan sholat itu terlambat, bahkan dia tak dengar khutbah, kemudian sholat masbuk. Nah, ini harus menjadi perhatian saya kira. Bagaimana? Apakah orang yang melaksanakan Jumat ini, kalau melihat redaksi penjelasan ini, berarti sholatnya Jumat itu tidak mencukupi syarat sah itu. Berarti dia harus melaksanakan sholat zuhur, kan begitu. Kemudian selanjutnya adalah wa kaunuha musalliha arba'ina minal mutawattinina alladzi tajibu alaihimul jum'ah. Nah, saudara-saudara kami, pemirsa dimanapun Anda berada, orang yang melaksanakan sholat Jumat itu dilaksanakan arba'ina, 40 orang, arba'ina 40 orang, tapi minal mutawattinina, 40 orang itu orang yang menetap di situ, di tempat itu. Nah, bukan hanya itu, alladzi tajibu alaihimul jum'ah, yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu, yang telah melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang yang menetap di situ, jumlahnya 40 orang, dan mereka sudah termasuk kategori orang yang wajib melaksanakan Jumat. Jadi ada juga terkadang masjid yang tak sampai 40 orang. Karena mungkin di tempat kita masjid itu selalu berdekatan. Ya, 40 orang tak cukup. Setiap lorong, setiap gang ada masjid. 40 orang tak mencukupin. Dan lebih 40 orang terkadang, tapi lebihnya itu kebanyakan anak-anak misalnya. Anak-anak yang belum mencukupi syarat wajib Jumat tadi. Karena syarat wajib Jumat yang telah kita sampaikan ada 7 tadi, salah satu diantaranya adalah wal bulugh, yang sudah baligh. Nah, ramai anak-anak tapi belum balik, maka itu tidak masuk hitungan. Maka 40 orang itu orang yang menetap di situ dan yang balik, dan tentunya laki-laki juga. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, dan selanjutnya bahwa
sholat Jumat itu syarat sahnya adalah, ini yang perlu juga diperhatikan juga, pada prinsipnya wa adamu sabkin au muqaranatu jumu'atin ukhra laha fi baladiha. Maksudnya begini, bahwa sholat Jumat itu tidak mendahului atau membarengi sholat Jumat yang lain di daerah yang sama. Nah ini terkadang hal yang sangat susah, walaupun dalam satu persepsi kita baca, mungkin ada pendapat lain nanti yang panjang lebar menjelaskan itu. Makanya sebenarnya jamaah yang dimuliakan, saudara-saudara kami, berkaitan dengan masalah Jumat ini, sholat Jumat ini sebenarnya tak bisa saling dahulu-mendahului. Makanya konsep sholat Jumat ini, satu kampung atau di daerah yang sama, satu tempat pelaksanaannya, kecuali masjid itu sudah tak mencukupi lagi, baru kita bisa membuat satu masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kalau perkara masjid banyak tidak ada masalah. Ini perkara adalah pelaksana sholat Jumat itu. Boleh saja mungkin satu kampung itu masjidnya lebih daripada satu, mungkin 2, 3, 4, tapi untuk pelaksanaan Jumat tentunya harus dipertimbangkan mana masjid yang lebih utama, ya, yang disebut dengan istilah kita masjid jami misalnya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, sudah tak cukup lagi, baru kita masuk ke masjid berikutnya. Nah, ini secara konsep. Artinya hari ini inilah yang menjadi permasalahan, karena masjid banyak, sholat Jumat bisa kita pilih di mana-mana tempatnya. Walaupun begitu mungkin pasti ada pendapat-pendapat yang berbeda dengan pernyataan-pernyataan apa yang kita baca ini, tidak ada masalah. Tapi karena kebetulan hari ini kita bicara konsep dasar, dan inilah dia pada prinsipnya awalnya. Nanti kalau kita membahas lebih lanjut tentang perbandingan mazhab, perbandingan pernyataan ulama, pasti sudah berkembang ini. Nah, saudara-saudara kami yang kami hormati dan kami muliakan, pemirsa dimanapun Anda berada, wa taqaddamu, dan syarat sah terakhir adalah wa taqaddumu khutbataini 'alaiha, wa taqaddumu khutbatain 'alaiha, dan didahului oleh 2 khutbah. Nah, ini syarat Jumat itu, syarat sah Jumat. Nah, saya kira syarat sah Jumat itu berkaitan dengan kita juga, bukan hanya berkaitan kepada imam, bukan hanya berkaitan kepada pelaksana, berkaitan kepada kita, karena yang Jumat itu juga kita. Nah, artinya dengan membaca syarat sah sholat ini, syarat sah sholat Jumat ini, kita bisa menyimpulkan bagaimana orang yang sholat Jumat tapi dia tidak mendengarkan khutbah. Bahkan salah satu di antara khutbah itu, karena khutbah ada 2 khutbah dalam sholat Jumat itu, satu pun tak ada dia dengar. Dia masuk di saat hanya untuk sholat 2 rakaat itu saja. Dan ini juga pelajaran juga kepada kita semua untuk menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa khutbah itu, mendengarkan khutbah itu sudah bagian dari ibadah sholat Jumat. Sehingga terkadang banyak orang yang duduk di masjid, dia tidak mendengar khutbah, bercerita misalnya, atau bermain handphone, atau membelakangi kiblat. Ini model sholat anak-anak ini, saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah. Dia masuk ke masjid, kemudian membelakangi kiblat sambil bercerita gitu. Padahal sholat Jumat, mendengarkan khutbah itu sudah bagian dari ibadah Jumat. Nah, bagaimana kita menyampaikan ini? Ayo kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa sholat Jumat itu begini gitu. Masuk ke masjid, dengarkan khutbah, kemudian menghadap kiblat, dan jangan bercerita. Karena sesungguhnya di saat khatib naik ke atas mimbar, barang siapa yang berkata-kata, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Ini kan hadis yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, dan sholat Jumat itu didahulukan oleh dua khutbah. Oleh karena itu, saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah,
setelah kita membaca syarat sah Jumat ini, maka sesungguhnya kita sudah paham sholat Jumat itu sah kalau ini kita lakukan, ini. Dan kalau seandainya salah satu di antara sholat, ya di antara yang apa yang kita bicarakan tadi tak terpenuhi, maka sesungguhnya kemungkinan sholat Jumat kita menjadi sholat Jumat yang dianggap tidak sah. Termasuk mendengarkan 2 khutbah itu. Bagaimana orang sholat Jumat tapi dia tak dengarkan 2 khutbah itu? Atau dia mendengarkan khutbah itu, dia keluar dari, tidak di masjid dia mendengarkannya, dia mendengarkannya dari, katakanlah mungkin dari warung, dari kedai kopi mungkin, sambil minum, kemudian di situ dia mendengarkan khutbah itu. Nah, ini nanti akan ada pembahasan tentang masalah khutbah itu sendiri. Saudara-saudara kami yang kami hormati, kita berharap bahwa dengan sekelumit membahas ini ya kita memahami tentang hukum Jumat itu. Jangan sampai sholat Jumat kita tidak sah, kita jaga dengan baik, ya. Berkaitan dengan khutbah tadi yang paling penting juga, kita sebagai tenaga pendidik memahamkan kepada anak bahwa khutbah adalah bagian dari sholat Jumat dan harus didengar supaya sholat Jumat kita sah. Jangan sampai seperti orang-orang yang mungkin tidak memahami itu. Khatib berkhutbah, dia bercerita. Dan sholat Jumat ini kalau terlambat, sesungguhnya banyak penjelasan yang mengatakan dia harus mengulang sholat dengan sholat zuhur, maksudnya mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan dalam beberapa literatur juga yang kita lihat bahwa apakah sholat Jumat ini ada masbuknya, kan begitu. Maka sholat Jumat ini diantaranya tidak ada masbuknya bagi siapa yang terlambat, tak dapat mendengarkan satu di antara khutbah itu, ya, karena 2 khutbah, tak dapat mendengarkan satu di antara 2 khutbah itu, kemudian atau dia tertinggal dari sholat Jumat itu, maka sesungguhnya dia harus melaksanakan sholat zuhur sebagai mengganti. Nah, ini dia pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita memahami tentang hukum masalah sholat Jumat ini. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada Allah juga kita mohon petunjuk, dan mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini menjadi pelajaran penting bagi saya dan bagi kita semua. Ada kekurangan dan kekhilafan kami mohon dimaafkan. Sekali lagi ini masalah fikih, tentunya pandangan para ulama itu banyak yang berbeda-beda. Kita merujuk kepada kitab yang kita baca oleh anak-anak kita supaya kitab ini mengalir dan dapat dipahami dan ada keberkahan mengalir, kemudian menjadi satu pelajaran, menjadi satu pemahaman. Dan Studio MTS Mualimin akan membahas menggunakan kitab-kitab yang dipelajari oleh anak-anak kita juga supaya lebih sederhana, dan ketika anak-anak kami mendengar juga dia memahami, oh ini sudah pernah saya bahas dan sudah pernah dibaca oleh guru kami di kelas gitu. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.